Ketika kami melihat jauh ke dalam di dalam hidup kami sungguh menyadari betapa rapuhnya hidup kami ini tanpa Tuhan. Betapa lemahnya dan betapa tidak ada daya di dalam diri kami ketika kami meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Karena kami mengetahui bahwa sumber kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kekuatan kami ada datangnya dari Tuhan melalui firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi kami. Ada waktu bagi kami untuk merenungkan, membuat satu refleksi pribadi kami, dan kami boleh berkaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tentunya firman-Mu itu akan mengoreksi, akan memperbaiki, dan juga akan meluruskan, bahkan menyatakan akan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan keberdosaan kami memohon pengampunan Tuhan atas hidup kami, dan kiranya Tuhan berkenan untuk melayakan kami boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu yang singkat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan juga bagi setiap pribadi kami yang hadir maupun juga yang mengikutinya secara online. Kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan yang mengizinkan saya boleh kita berbagi gitu ya, merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini saya mengambil dari satu judul buku ya yang juga diterbitkan oleh STT Javri Jakarta, yaitu berbicara tentang sharing life. Sharing life yang berbicara tentang hidup berbagi untuk berbagi hidup. Kita mengetahui bersama saudara-saudara bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya, yaitu adalah Timotius. Dan ayat pertama sampai dengan ayat seterusnya. Namun ayat pertama sampai dengan ayat selanjutnya bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari konteks ayat sebelumnya. Maka di dalam ayat pertama dalam pasal kedua, di situ ada kata penghubung, yaitu adalah sebab itu. Ini menunjukkan bahwa untuk mengerti pasal kedua sampai dengan pasal selanjutnya, ayat-ayat berikutnya, ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu adalah dalam pasal pertama. Kalau kita memperhatikan dalam pasal pertama, justru di situ kita menemukan muatan-muatan teologis yang begitu luar biasa. Sedangkan kita juga mengetahui tentang siapa itu Rasul Paulus yang memang secara teologis memiliki konsep-konsep pemikiran yang begitu luar biasa. Kalau kita melihatnya di dalam ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Maka dari itu Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang
lain. Ya. Ini ayatnya. Suatu ketika saya bercakap-cakap dengan Profesor Yoas Adi Prasetya. Ya, dalam percakapannya itu ada satu statement beliau yang membuat saya itu merenung. Saya melihat, mengintrospeksi di dalam diri saya. Yang juga ini bukan menimpa ya, artinya menggelitik dan juga ini meresahkan jiwa saya sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, dan juga sebagai seorang dosen di tempat ini. Pak Yos mengatakan begini, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat mengharapkan seorang doktoral teologi yang kompeten jika ia adalah produk dari dosen yang tidak kompeten? Ketika saya mendengar pernyataan ini, saya merenung. Apakah selama ini apa yang saya sudah bagikan, baik itu kepada para siswa, kepada anak, istri, dan juga kepada mahasiswa yang ada di tempat ini, itu memang sudah berbicara tentang satu kapasitas yang besar, masalah kompetensi. Paulus mengatakan cakap di dalam hal mengajar. Dan ternyata memang tugas seorang guru sebagai seorang dosen, kalau di dalam Alkitab itu bukanlah tugas yang mudah, benar ya? Kalau ada guru yang menyesatkan seorang anak kecil saja, siap-siap lehernya itu diikat dengan batu kilangan dan diceburkan. Dan ketika Paulus juga mengatakan, percayakanlah apa yang telah engkau dengar, percayakanlah itu kepada orang yang cakap juga mengajar. Dan Paulus memberanikan diri di dalam ayat yang lainnya atau di dalam kitab yang lainnya, ikutilah teladanku. Ini menjadi satu tamparan di dalam diri saya pribadi. Saya tidak mau bahwa orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam diri saya atau di dalam hidup saya, baik itu murid, baik itu mahasiswa, baik itu anak yang Tuhan percayakan dalam diri saya, itu memiliki kompetensi, kapasitas yang abal-abal. Dan hal ini pun coba saudara renungkan sendiri di dalam diri kita. Ketika nanti kalian atau kita semua yang sudah lulus atau dipercayakan Tuhan di dalam mengembala, di dalam kita mungkin menjadi seorang guru dan lain sebagainya, apakah mereka itu adalah dari produk ya, dihasilkan dari orang-orang yang tidak kompeten, dari orang-orang yang tidak cakap mengajar, dari orang-orang yang katakanlah sebagai seorang gembala bukan dia menyadari itu sebagai suatu panggilan tetapi sebagai suatu pelarian di dalam dirinya. Apa kata dunia kalau kita hidup di dalam hal seperti ini? Ketika saya merenungkan ayat kedua yang Paulus katakan ini, saudara-saudara, ternyata maknanya begitu luar biasa. Dan saya melihat di sini, ada satu kompetensi yang harus kita miliki, kapasitas. Tetapi seringkali kompetensi itu juga menjadi satu antitesis atau menjadi satu hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan yang namanya karakter. Ada Raka dalam bukunya mempersiapkan generasi milenial ala psikologi. Raka mengatakan begini, kompetensi itu membuat seseorang bisa melakukan tugasnya dengan baik, tetapi karakterlah yang membuatnya bertekad, mencapai yang terbaik dan selalu ingin lebih baik. Orang-orang yang dengan kompetensi tinggi tanpa disertai karakter yang baik dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan. Jadi ternyata cakap di dalam hal mengajar bukan hanya bicara tentang kompetensi diri kita, ketika nanti kita lulus menyandang gelar sarjana teologi, magister teologi, ya doctor of theology. Secara gelar memang kita punya kompetensi. Tetapi yang tidak boleh dilupakan, kualitas yang lainnya itu adalah berbicara tentang karakter.
Di lapangan kita bisa melihat ada yang gelarnya profesor, ada yang gelarnya doktor, magister, sarjana S1, tetapi memiliki karakter yang tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi ketika Paulus mengatakan percayakanlah ini ya kepada orang yang cakap. Ini juga berbicara tentang sharing life. Apa sih yang mau kita bagikan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Saya di dalam keluarga itu ada renungan, ya kita pakai renungan harian. Ya dalam 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ingat itu ada renungan harian yang mengatakan bahwa motivasi memberi atau berbagi. Ada orang yang mau berbagi karena dia punya motif tertentu. Ada di balik, ya, ada udang di balik batu. Terbalik ya. Ya. Dijelaskan di dalam renungan harian itu banyak motifnya. Ada orang yang mau memberi karena ingin tujuannya dapat imbalan yang lebih besar. Ada orang yang mau berbagi karena ada embel-embel yang lainnya. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang cakap, kualitas, yang di dalamnya berbicara tentang yang namanya kompetensi dan juga karakter, maka kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini. Kita yang belajar ilmu teologi di tempat ini dengan para pakar atau dosen-dosen yang punya kualifikasi yang tidak perlu diragukan. Kita punya kompetensi. Tetapi kompetensi atau ilmu itu jangan hanya menjadi asupan kognitif kita. Tetapi bagaimana pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu benar-benar mempengaruhi hidup kita sehingga kita memunculkan yang namanya karakter Kristus di dalam diri kita. Beranikah kita mengatakan seperti Rasul Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Kita tidak bisa menutup mata. Banyak orang yang punya kompetensi tetapi karakternya anjlok. Maka hal ini menurut Pastor Arman Basurs, dia mengatakan harus kita memperhatikan, ternyata ada relasi pribadi seseorang dengan Alkitab. Pribadi ini bisa kita ganti dengan relasi mahasiswa, mahasiswi dengan Alkitab. Relasi guru dengan Alkitab. Relasi dosen dengan Alkitab. Di mana kedua aspek ini adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yaitu adalah berbicara tentang ada kebenaran yang dihidupi dan juga ada kebenaran yang diberitakan. Masalah kompetensi berbicara tentang cakap dia menyampaikan atau memberitakan kebenaran. Tetapi seringkali terjadi kegagalan di dalam menghidupi kebenaran itu di dalam dirinya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam 2 Timotius ini, ternyata orang yang cakap, orang yang punya kompetensi, baik itu kompetensi kognitif pengetahuannya maupun juga karakternya, kalau kita membaca di dalam pasal pertama, ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mudah untuk disesatkan. Orang-orang yang tidak mudah untuk melenceng atau digoyahkan keyakinannya itu. Karena dia sudah punya keyakinan yang kokoh masalah core belief-nya. Jadi masalah kecakapan itu berbicara tentang 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu adalah berbicara tentang kebenaran yang diberitakan dan jangan lupa juga ada kebenaran yang harus kita hidupi di dalam diri kita. Sehingga Pak Arman Barus ini dalam realita fenomena yang terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dia memiliki ada 4 tipe. Ternyata ada 4 tipe orang, 4 tipe pribadi ya, yang berbicara tentang yang namanya kapasitas kecakapan. Ada yang disebut sebagai namanya tipe personal, ada juga yang disebut sebagai namanya tipe hipokrit, ada juga yang disebut sebagai tipe religius dan juga tipe spiritual. Kalau kita memperhatikan, ternyata ada 2 aspek ya, yang dihidupi. Kebenaran itu berbicara tentang firman yang diberitakan dan juga berbicara tentang firman yang dihidupi. Jadi ada aspek being
yaitu adalah bicara tentang firman yang dihidupi dan juga relasi si hamba Tuhan, guru, dosen, mahasiswa, hubungannya dengan Tuhan Allah. Itu aspek being. Dan juga ada aspek yang namanya aspek doing. Kalau tipe personal, di sini dikatakan bahwa aspek being-nya baik. Dia punya hubungan relasi yang dengan Tuhan itu begitu luar biasa baiknya. Tetapi ketika berbicara tentang aspek doing-nya, ketika dia keluar atau dia bertemu dengan orang-orang, ternyata dia punya bermasalah di sini. Ternyata orang yang tipe personal itu adalah dia punya aspek being-nya baik, namun aspek doing-nya tidak baik. Ini kategori daripada orang yang typical personal. Tetapi ada yang kedua, yaitu adalah tipe hipokrit. Dia aspek being-nya tidak baik, dia tidak menjalin hubungan pribadinya dengan Tuhan, ya tidak ada persekutuan dan lain sebagainya, tidak ada saat teduh dan seterusnya. Namun ketika berbicara tentang aspek doing, ketika dia berbicara atau ketemu dengan orang-orang di luar dirinya, dia melayani begitu luar biasa. Ya, dia salaman, dia apa kabar gitu. Tetapi masalahnya dia tidak punya hubungan relasi yang intim dengan Tuhannya. Ini yang disebut sebagai namanya tipe hipokrit. Ada lagi yang lebih parah, yaitu adalah tipe religius. Makanya seringkali saya, kalau Bapak Ibu atau mahasiswa membahas tentang spiritual, saya selalu bertanya, apa sih bedanya spiritualitas dengan religiusitas? Dan tipe religius ini adalah ini yang lebih parah. Udah ditambah dia punya hubungan dengan Tuhan, aspek being-nya rusak, tidak baik, apalagi berbicara tentang aspek doing-nya. Ini juga menjadi aspek yang hancur. Lalu saya mengidentifikasi Bapak Ibu. Ketika Paulus berkata kepada Timotius, ya, percayakanlah ini kepada orang yang cakap juga untuk mengajar. Maka itu saya mengidentifikasi, itu berbicara tentang aspek tipe yang spiritual. Bukan hanya dia cakap punya kompetensi karakter juga. Yang artinya adalah dia punya hubungan yang intim dengan Tuhannya begitu luar biasa. Dan aspek doing-nya juga luar biasa. Jadi antara kompetensi dengan yang namanya spiritual, itu dengan karakter spiritual, itu tidak ada yang bertolak belakang. Kalau kita memperhatikan tipe-tipe ini, kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara tipe di mana ya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada di tipe spiritual. Amin. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu intim. Kita selalu baca firman, kita renungkan, kita selalu bercakap-cakap ya dengan Tuhan. Tetapi juga kita punya aspek doing-nya. Ya. Kita melayani dengan luar biasa. Kita bertemu dengan orang, jadi tidak ada di sini yang namanya kemunafikan. Tidak ada di sini yang namanya pakai topeng. Ada yang pernah nonton film Mission Impossible? Mungkin generasi-generasi kita masih nonton kali ya. Ya. Begitu luar biasa. Saya bisa memakai wajahnya Pak Jawa. Ya, dengan plastik gitu. Dengan postur tubuhnya mungkin saya mirip-mirip lah, cuman perutnya aja saya agak gitu. Saya bisa. Tetapi ketika saya berubah wajah saya, aspek doing-nya menjadi Pak Nasokili Giawa, tetapi aspek being-nya itu berbeda, saudara. Bukalah topengmu, bukalah maskermu. Ya. Ketika saya lagi makan dengan Pak Gilbert, dengan Pak Tomatala, ya sering ya Pak, kita seolah-olah kita pakai topeng gitu. Ya, kalau pakai masker gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang ini menjadi sesuatu hal yang masalah, saudara. Kita berbicara tentang sharing, kita berbagi. Tetapi berbagi dalam hal apa dan juga berbicara tentang kapasitasnya seperti apa. Makanya ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu adalah berbicara tentang kehidupan yang terintegrasi. Ini memang satu teori yang juga dikembangkan oleh
seorang dosen yang luar biasa, yaitu adalah Yakub Susabda. Beliau mengatakan bahwa seringkali kegagalan hamba Tuhan di dalam hal mengintegrasikan antara kompetensi dengan karakternya, ini terjadi yang namanya kegagalan di sini. Orang tahu banyak hal tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa mengintegrasikan di dalam dirinya. Seperti Pak Arman baru katakan, firman yang diberitakan oke, tetapi firman yang dihidupinya itu yang bermasalah. Saya tidak mau menyampaikan di sini masalah polemik, masalah integrasi, konsep integrasi yang banyak macamnya itu dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu. Kehidupan yang terintegrasi antara teologi dan psikologi itu berbicara dua. Ya. Yang mana dulu? Apakah ilmu integrasi ini itu masuk dalam yang namanya psikologi as a natural science, atau dia masuk dalam yang namanya human science? Perbedaannya jelas sekali. Kalau berbicara tentang natural science, memang ini lahir dari laboratorium penelitian ilmu pengetahuan yang menghasilkan data empiris. Yang tentunya hal ini, kalau kita bicara tentang yang namanya psikologi, yang berkaitan dengan natural science, itu memang tidak bisa diintegrasikan di dalam teologi atau iman Kristen. Jadi yang bisa diintegrasikan itu adalah berbicara tentang yang namanya human science. Yaitu adalah pengalaman nyata dalam jiwa manusia. Pada saat kebenaran firman Tuhan hadir di dalam dirinya, kita akan memahami yang namanya psychological reality. Ketika saya belajar dengan beliau dan juga mempelajari buku-buku beliau, ini juga menjadi satu hal yang luar biasa. Coba kita introspeksi di dalam diri kita. Benar gak hal ini terjadi? Seringkali kegagalan kita itu adalah kita menghidupi firman di dalam diri kita. Jadi bagaimana mekanismenya? Yaitu adalah ilmu teologi, ya, atau bisa dibilang iman Kristen, core belief-nya itu, ya, itu harus menyentuh di dalam yang namanya psychological reality, dan itu akan membawa seseorang, artinya begini, ketika seseorang itu benar-benar dia menghidupi firman di dalam dirinya, dia akan mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan yang secara otentik. Makanya seringkali saya mengatakan bahwa pengalaman spiritual seseorang itu tidak bisa di-copy-paste ke orang lain. Pengalamannya Ibu Emi secara spiritual, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan tidak bisa saya copy lalu saya pastekan di dalam diri saya. Tidak bisa. Karena berbicara tentang experience, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itu harus otentik, yaitu adalah tergantung bagaimana kita benar-benar menghidupi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang akan mengubah, bukan hanya kita tahu tentang teologi, tetapi juga berbicara tentang kita menghidupi firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut sebagai namanya personal experience. Makanya kalau kita mempelajari teologinya Pak Yakub Susabda, beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada 3 isinya. Yang pertama itu adalah berbicara tentang yang namanya theological philosophical. Di dalam kelas saya sudah pernah kasih tahu ini. Ya, masalah teologis banyak, masalah philosophical ya berkenaan dengan yang namanya Allah Tritunggal, ya bagaimana ya 3 pribadi gitu, tapi esa. Terus juga berbicara tentang yang namanya 2 natur pribadi Yesus. Ya. Ini masalah filosofikal. Yang kedua itu adalah masalah praktikal di dalam Alkitab. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan memiliki, mengingini barang orang lain dan seterusnya. Itu berbicara tentang hal praktis. Kita tahu, walaupun seringkali kita melanggarnya. Dan hal yang ketiga, beliau katakan bahwa konten atau isi daripada Alkitab itu adalah berbicara tentang yang namanya ini. Personal experience dengan Tuhan. Kalau ditanya, kapan kita mengalami kelahiran baru? Momentum prima istilahnya. Kelahiran baru itu bukan berbicara tentang kapan saudara dibaptis. Tetapi satu titik momentum di mana kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Titik itu.
Dan personal experience ini juga berbicara tentang bagaimana firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari, itu kita hidupi. Sehingga benar-benar kita memiliki pengalaman yang otentik dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa di dalam diri kita. Ini idealnya seperti ini. Namun kan ada masalah. Sekarang kita melihat bagaimana sih cara kerjanya. Bahwa kalau kita melihat dari life structure, ya, masalah psikologi reality manusia itu, ya itu ada thinking, ya kita berpikir, ya ada feeling dan juga ada action. Itu di bawahnya itu adalah masalah yang namanya insting, ya, yang mendorong daripada thinking, feeling, actionnya itu, dan di bawahnya lagi itu ada heart. Lalu yang paling dasar kehidupan manusia itu adalah berbicara tentang roh manusia itu sendiri. Loh, bagaimana cara kerja Tuhan sehingga orang tersebut benar-benar mengalami pertobatan yang sejati, yaitu adalah karena Roh Kuduslah yang bekerja, yang mengubah, ya, yang memperbaharui roh di dalam diri kita. Diperbaharui. Dan dari roh itulah mulailah memperbarui hati kita, ya, terus ada lagi yang mendorong sehingga itu mempengaruhi kejiwaan manusia. Makanya ada istilah teologi itu berbicara tentang apa? Ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati. Berpikir dengan benar, berperasaan dengan benar, dan bertindak dengan benar. Semuanya itu bisa terjadi oleh karena harus terjadi perubahan dulu di dalam roh manusia itu sendiri. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi firman yang kita dengar, firman yang kita hidupi, itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga ortodoksi, kita berpikir dengan benar. Berpikir seperti Kristus berpikir. Ortopati, kita memiliki perasaan. Ya, feeling seperti Kristus juga memiliki perasaan. Kita memiliki action, perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tetapi action ini adalah lahir dari pembaharuan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan percayakanlah ini, kita mau sharing life, kita mau berbagi. Hal pertama yaitu adalah harus terjadi dulu di dalam diri kita. Perubahan itu. Karena apa? Kita bisa melihat. Paulus bisa mengatakan itu karena apa? Dia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia sudah menghidupi firman di dalam dirinya. Makanya dia berkata kepada Timotius. Dia berbagi kehidupan. Jadi ini hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bekerja tidak setengah-setengah. Dia benar-benar dari dasar, yaitu adalah dari roh manusia itu yang dia memperbaharui. Jadi bukan hanya berpikir benarnya itu adalah bukan karena kita ada ilmunya itu, masalah berpikir, ya, kekuatan neurosisnya. Nah, tetapi harus terjadi perubahan itu di dalam roh manusia. Maka disitulah baru kita bisa berpikir ortodoksi, berpikir dengan benar. Ortopati, ya, berbicara tentang kita punya feeling yang benar. Dan ortopraksi, berbicara tentang tindakan atau perbuatan dengan benar. Ketika kita menghidupi firman, bukan hanya memperkatakan firman, maka siap-siaplah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semua orang-orang yang ada di tempat ini, ya, percayakanlah kita mau sharing, ya, apa yang sudah dialami oleh diri kita, sehingga apa orang-orang tersebut juga mengalami hal yang sama, dan terus tularkan itu kepada banyak orang. Jangan hanya berhenti di dalam diri kita sendiri. Amin. Jangan pernah berhenti. Dan kiranya firman Tuhan sore hari ini meneguhkan kita, memberkati kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kami menyadari akan keterbatasan kami di dalam memahami firman Tuhan. Yang sulit untuk memahami akan kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian yang dalam, dan juga menolong setiap pribadi kami untuk kami boleh menerapkan firman yang kami dengar sore hari ini. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang